Halo Sobat Investor semua, hari ini gue pengen diskusi santai nih tentang investasi saham secara basic ke Andrew. Dia itu seorang investor saham yang lebih berpengalaman dibandingkan gue. Jadi harapannya yang bakal kita diskusin hari ini bakal bermanfaat banget nih buat teman-teman di rumah. Entah kalian misalkan baru mau mulai atau kalian udah mulai tapi kayak masih baru gitu. Oke, jadi langsung aja ngobrol barengnya sama Andrew. Halo, Drew. Halo Jess, apa Wes, kabar? baik, baik. Sehat selalu nih Andrew nih. Sehat gua, amin. Belum tertular COVID kok. Oh, sama, sama, sehat-sehat. Nah, jadi kan Oke. ngomongin tentang saham nih, Drew ya. Nah, mungkin teman-teman di rumah nih belum tahu nih, saham itu apa sih? Gimana tuh, Drew? Oke, oke. Jadi gini Jess, ini buat yang belum ngerti nih ya. Ya. Nah, jadi lu ibaratnya gini, kalau lu di rumah lu, ya, di Hmm. depan lu ada toko lah atau warung gitu ya. Ya. Dia jual makanan restoran atau apalah gitu ya. Hmm. Nah, itu kan sebuah ada orang yang berusaha kan. Betul. Perusahaan gitulah, seorang pengusaha membuka restoran di depan rumah lu gitu misalnya. Iya, ya. Tiap bulan dia kerjaannya ngapain? Ya jualan makanan cari untung dong. Hmm. Cari untung. Nah, sedangkan itu restoran bukan punya lu tuh. Dan Ya. lu hanya beli nih. Nah, Ha-ha. tapi sekarang coba lu bayangin kalau lu bisa turut berpartisipasi Hmm. sama si pemilik restoran itu ikut Oke. memiliki restoran itu. Ha-ha. Berarti kita naruh dana nih. Berarti kita naruh dana dong. Hmm. Nah, itulah sebenarnya simpelnya yang dimaksud saham. Ketika Hmm. kita berpartisipasi, kita punya kepemilikan dari suatu bisnis atau usaha. Nah, Hmm. itu konsep dasar yang mesti dipegang erat nih. Bahwa Wah, kalau kita pegang saham ya berarti kita memegang sebuah usaha semua usaha gitu. ya. Jadi gue sekarang udah ada gambaran nih. Lu udah menjelaskan dari hal yang simple banget nih. Kayaknya Mm. teman-teman langsung ngerti nih. Berarti kalau misalkan ya katakan gue punya saham BRI lah gitu ya Bang ya. Berarti secara langsung dan tidak langsung gue itu sebagai pemilik ya. Walaupun kecil ya. Sebagai pemilik, betul. Meskipun BRI kan market ada namanya kapitalisasi pasar gitu ya. Jadi Mhm. ntar mungkin di next discussion ya. Iya, gampang lah. Itu Nah, gimana tuh? triliunan tuh biasa kapitalisasi pasar. Jadi lu untuk kalau lu punya duit misalkan berapa ratus 500 triliun misalkan ya. Gua lupa sih Ya. kapitalisasinya BRI berapa. Hmm. Kalau lu punya duit segitu gede ya lu udah punya tuh satu bank BRI milik lu sendiri semua. Oh, Tapi kan gitu. siapa yang punya duit segede itu kan? Iya Nah, benar. itu kenapa lu bisa beli bahkan dari berapa ratus ribu juga bisa beli gitu. Oh, Dan itu yes. lu udah dicatat sebagai oh lu memiliki bank BRI sekian persen gitu. Iya. Itu Jadi lu kan udah termasuk pemegang saham. jadi pemegang saham. Nah, itu kan Tuh. berarti kalau saham itu kan berdasarkan lot kan, walaupun kita cuma punya satu atau dua lot itu udah termasuk Hmm. kita punya Kalau kepemilikan kan? kalau lot itu kan sebenarnya cuma satuannya aja kan ketika kita transaksi di bursa kan. Ya, Ketika kita invest atau kita trading apalah itu. Jadi satu lot itu 100 lembar saham ya, kalau di bursa. Nah, yang dihitungnya sih sebenarnya lembarnya. Satu lembar itu misalkan kayak BRI harganya berapa sih? 3 ribuan ya sekarang. 3 ribuan. Nah, jadi satu lembar 3 ribuan, minimum beli itu kalau di lu transaksi ya satu lot. Satu lot itu 100 lembar. 100 lembar. Kalau dulu Berarti kan sempat kayak tiga, GoPay ya, hmm, 500 nggak sih? dulu kayaknya sempat 1000 kalau 1000 nggak ya. salah ya. Terus sekarang kan Sempat. diturunin. Jadi lu bisa beli minimal satu lot, which is 1000 lembar, 100 lembar sekarang. Ya, Berarti tinggal dikali tuh 3.000 selembar dikali 100 lembar. 100. Ya. Berarti 300.000 gitu. Hmm. Minimum lu waktu pertama kali beli 300.000 gitu. Misalnya gitu. Oke, oke, oke. Tapi kalau kita misalkan investasi saham itu apa sih untungnya gitu loh? Kalau kita bandingkan kan investasi banyak Hmm. nih, ada kayak reksadana, ada peer to peer gitu dan lain sebagainya. Itu apa sih untungnya? Nah, lu coba bayangin gini ya. Paling gampang investasi apa sih? Tabungan bank atau deposito, Iyalah, ya kan? ya. Deposito berapa ya setahun nih? Paling
4-5%. 5%. Nah, kalau lu mau tahu investasi, untungnya apa kan saham? Nah, kalau gua lihatnya ya, eh, untuk tahu ini untungnya dari mana, lu mesti bandingin dong sama alternatif investasi lain. Betul, betul. Contohnya kayak tadi paling gampang bandingin lah sama deposito. Ya. Nah, deposito paling 4-5% setahun gitu ya. Ini kita anggapnya kita punya duit yang benar-benar nganggur gitu ya untuk kita tabung di masa depan di uang dingin gitu ya. Lu taruh deposito 4-5%. Coba lu taruh di saham paling gampang apa tadi? BBRI. Gitu. BBRI lah katakan. Nah, coba ya 20 tahun yang lalu lu cek deh harganya berapa ya. Gua lupa tuh, paling berapa ratus perak tuh. Sekarang udah naik banget ya. Kan udah 3.000 lebih gitu. Nah, itu mungkin nabung di Bank BRI nggak dapet segitu gitu loh. Nabung di depositonya Bank BRI kan. Tapi kalau lo beli sahamnya, ya naiknya itu kalau kita hitung 20 tahun itu berapa puluh kali lipat itu. Coba aja hitung sendiri. Bener sih. Berapa ratus persen. Gue imajinasi kayak gini loh, dibandingkan kita, ini keluar dari Bank BRI ya, kayak misalkan gue beli Starbucks, dibandingkan gue beli Starbucks, mungkin gue beli kayak sahamnya gitu di Mitra di Perkasa gitu kan, hasilnya kan lebih gede. Ya nggak sih, itu sama nggak sih? Ya, apalagi lagi kondisi-kondisi sekarang tuh, kalau misalkan lo pelajarin, Mitra di Perkasa tuh salah satu yang menarik menurut gue juga. Dibandingkan lo beli Starbucks ya. Bayangin aja itu kan ya Mitra di Perkasa, ya mungkin sekarang semua turun gitu ya, lagi masa-masa PSBB. Nah makanya kalau misalnya gue ditanya beli saham oke gak yang sekarang? Oke banget gitu, oke banget gitu. Kayak yang sekarang lagi jatuh, coba ntar kalau misalkan lagi normal, semua coffee shop termasuk Starbucks gitu kan normal lagi. Nah ini kayak kita melihat bisnisnya kan. Tadi gue di awal sempat bilang beli saham lihat bisnisnya. Lu bayangin tuh coffee shop macam Starbucks ramai lagi. Berarti keuntungan dia ningkat lagi dong. Keuntungan ningkat itu harga saham naik. Iya di situ kunci untungnya tuh. Tapi berarti kalau yang seperti lo bilang tadi kan ada orang yang mungkin dia mau investasi saham tuh ada yang jangka pendek dan jangka panjang ya gitu. Kalau jangka pendek mungkin dia di tradingin, terus ada juga yang diinvestasiin. Menurut lo nih, untuk yang di tradingin tuh bagusnya gimana, investasi itu bagusnya gimana? Yang jangka panjang. Sebenarnya kalau kita balik lagi ya, trading saham itu kan ini bedain nih antara banyak orang yang ke mix nih. Trading, gue investasi saham. Tapi gak taunya beli hari ini 2-3 hari turun, aduh takut deh jual. Banyak yang kayak gitu kan. Nah, jadi bilangnya gue investor saham nih, tapi gue beli saham 3 hari lagi turun, gue jual gitu. Padahal pengertian investasi itu kayak lu kayak contoh restoran tadi, lu invest di sebuah perusahaan restoran gitu. Masa sih 3 hari tiba-tiba tutup restorannya, udah cairin semua duitnya gitu kan, jual semua aset-asetnya, jual semua restoran, kan nggak kayak gitu kan. Betul. Butuh waktu bagi sebuah perusahaan untuk menghasilkan keuntungan gitu. Nggak bisa kayak lu paksa 1 bulan lu mesti untung sekian ya, nggak bisa gitu kan. Kayak bisnis naik turun kan, nggak bisa lu paksain nih bulan depan untung 20%, yang nggak ada yang tahu gitu, bisa lebih tinggi bisa lebih kurang ya. Nah itulah kalau itu mindset seorang investor saham sebenarnya, yang which is itu yang menurut gue lebih tepat sih. Gitu. Nah tapi ada juga tadi trading. Nah trading itu berarti kan belum tentu dia ngelihat fundamental sebuah perusahaannya, belum tentu dia lihat bisnis perusahaannya gitu. Banyak trader juga yang udah tahu tickernya aja, misalkan BBRI. Gue nggak tahu BBRI itu apa, pokoknya harganya 3.000 aja. Lo gue beli, kayaknya lihat grafiknya naik nih. Gue beli aja, kayaknya bakal naik lagi nih. Jadi setengah tebak-tebakan juga gitu. Ya meskipun ada sih ilmunya, technical analysis ada gitu. Ya tapi ya itu pun kalau trading sama investor jangka panjang ya jelas kita mesti tanya diri kita sendiri sih, gue lebih cocoknya kemana gitu loh. Karena kalau trading itu lu tiap hari harus ngeliatin pergerakan harga, mungkin lu nggak tenang tiap hari gitu. Kayak gitu sih. Jadi sebenarnya ada plus dan minus juga ya. Mungkin kalau kita mau jadi seorang trader, ya kita memang harus
capek gitu ya untuk ngelihat setiap hari, mantengin tiap hari. Mungkin kita mengharapkan Ya, seperti itu. kadang trader juga kalau lu ukur gitu ya, trading bisa untung bisa rugi. Apalagi kalau yang tadi lu nggak tahu perusahaan ini perusahaan apa, bisnisnya apa, harganya itu 3.000 murah atau mahal ya gitu. Nah, kalau trader itu ya biasa ya udah ngikutin pasar aja gitu. Bener-bener ya dia trading untung 5% 10%, ada yang jual, ada yang trading harian. Kalau turun dikit jual, ntar naik lagi nggak taunya nyesel kayak gitu. Banyak trader yang kayak gitu. Which is mungkin itu alasan gue kenapa kalau gue lebih suka lah untuk agak jangka panjang gitu loh. Karena dengan kita ngelihat perusahaan itu sebagai bisnis, kita bisa tahu nih harga dia tuh beneran mahal atau murah gitu. Ada di balik itu semua ada perhitungannya gitu loh. Dibandingkan kita cuma melihat grafik harga aja gitu. Bukan berarti ini gue bilang trader itu jelek, enggak. Ada juga trader yang sukses. Ada juga trader yang sukses, tapi balik lagi ke orangnya, dia bisa gak untuk trading seperti itu gitu loh. Iya. Ada orang yang gak kuatan mentalnya terus trading, nah itu jatuh dah tuh begitu. Jatuhnya dia kayak harus main market timing gitu lah ya gitu. Wah, ini spekulasi gitu loh. Belum tentu itu berhasil gitu kan. Nggak setiap orang juga berhasil. Even orang yang jago pun kan belum tentu dia berhasil terus gitu kan. Nah, yang jago aja nggak ada 100% berhasil gitu loh. Paling 7-8 dari 10 udah bagus banget itu. Makanya. Iya kan? Mendingan jangka panjang ya kalau kayak gitu ya. Ya, gua saranin sih mungkin ada porsi jangka panjang. Kalau lu mau ada trading dikit boleh, tapi coba tanya dulu apakah gua sanggup melihat pergerakan harga harian dan gua sudah punya sistem trading yang baik. Nah, itu balik lagi sih ke orangnya gitu. Nah, berarti kalau ngomongin saham juga dulu pasti kan kita akan mengacu kepada IHSG juga nih. Nah, ngomongin soal IHSG sekarang nih, itu kan di kondisi PSBB di Jakarta, itu menurut lo gimana nih? Apakah IHSG turun rata-rata atau mungkin lo lihat kayak ke depannya bakal naik nih, cuman emang sekarang lagi turun, gimana tuh? PSBB ya. Nah, PSBB nih dari bulan kemarin, bulan Maret kan lo inget gak sih kalau lo ikutin ya, bursa kita sempat jatuh ya. Iya, itu kalau nggak salah PSBB pertama tuh kapan nih? Maret atau April tuh? Iya, pokoknya sempat beberapa kali itulah ya trading halt ya. Yang PSBB pertama tuh bulan sekitar Maret atau April gitu. Ya, pokoknya itulah. April ya. Mulai COVID ya. Itu udah jatuh tuh pertama. Market panic selling kan market. Karena sebenarnya belum ada apa-apa gitu. Lu coba lu bayangin bulan Februari, bulan Maret. Ya. Ekonomi normal ya masih jalan-jalan aja gitu. Betul. Jalan aja kayak biasa gitu ya. Belum ada PSBB waktu itu tuh bulan Februari, masih ingat. Tapi begitu bulan Maretnya kalau nggak salah di pertengahan, bursa tiba-tiba anjlok tuh. Iya. Nah itu isu COVID-nya udah mulai makin luas kan. Yang tadinya awalnya cuma di Tiongkok, awalnya sampai ke seluruh dunia. Padahal kan juga secara ekonomi real belum jatuh-jatuh banget, tapi marketnya udah panic selling duluan gitu. Nah itulah salah satu karakteristik market bahwa mereka udah lihat ke depan aja gitu. Oh kalau misalkan PSBB, kalau misalkan COVID-19 kayak gini, ntar ada pembatasan sosial kayak gini-gini, ekonomi tersendat dong. Ya udah, panic selling gitu. Meskipun saat itu ekonominya ya, boleh dibilang belum tersendat-sendat amat gitu ya, masih agak normal kan waktu itu. Nah sama kayak kemarin ini, Anies kan, PSBB lagi gitu kan, meskipun nggak separah yang pertama. Sempat crash juga kan bursa kita tuh, sekian persen, tapi cukup signifikan lah, cukup bikin kaget orang. Ya itulah nggak ada sebenarnya sama gitu. Ujung-ujungnya adalah market sentiment. Kalau misalkan udah ada berita buruk aja apa gitu, crash gitu. Hal ya belum tentu juga efek di ekonominya seburuk itu gitu. Tapi memang market itu dikuasai oleh fear and greed gitulah. Kata Warren Buffett tuh ya. Warren Buffett nih. Tapi itu bisa jadi opportunity kan? Yes, opportunity tentu ada. Contoh kayak bulan Maret kemarin gitu ya.
Kalau misalkan beberapa orang yang udah lihat IHSG udah rendah tuh, waktu itu 4.000 kan, sekarang aja udah 5 ribuan gitu. Ya. Jadi kalau misalkan sempat beli, misalnya lo sempat beli tuh Jess IHSG kemarin, saham apa lagi tuh BBRI, lo bandingin sama harganya sekarang, itu dapat untung itu. Iya sih, udah mulai Crash. naik lagi Karena ya. kan semenjak Maret sampai sekarang kan ada perbaikan nih, ada perbaikan. Beberapa negara kan buka lockdown gitu-gitu kan. Ya. Ekonomi, orang mikirnya udah, market mikirnya udah, oh membaik nih, membaik. Nah, padahal juga belum baik-baik amat gitu. Tapi karena mereka udah sentimennya baik, ya udah naik harganya gitu. Nah, ini yang penting sih. Jadi antara pergerakan market dengan pergerakan ekonomi real itu kadang-kadang suka jauh banget sih. Belum tentu dia nggak bergerak bersamaan, dan market itu biasa lebih cepat gerakannya. Jadi mungkin kalau yang bisa gue iniin lah ya, gue tarik kesimpulan pendeknya bahwa kayak kita juga nggak perlu takut ngelihat mungkin kondisi tiba-tiba IHSG turun banget gitu kan, terus kita panik jadi dijual gitu kan, harusnya mungkin nggak kayak gitu. Nah menurut lo nih di sektor-sektor yang kayak apa sih yang bagus, apakah infrastruktur saat ini atau apa sih di saat-saat pandemi kayak gini? Nah tadi sebenarnya udah sempat lo sebut tuh di awal. Itu. Oh ya. Salah satu yang tadi Starbucks itu. Kan retail kan itu masuknya penjualan retail lah ke coffee shop di bawahnya Mitra Adi Perkasa itu. Salah satu saham retail itu ya. Lu bayangin sekarang mall-mall masih sepi gitu kan ya. Padahal mereka ini Starbucks itu banyak banget di mall gitu. Siapa yang mau beli gitu di masa-masa sekarang. Nah, tapi kalau lu pikir ke depannya 2021 akhir, apa iya kalau misalkan normal lagi tiba-tiba orang benci sama Starbucks gitu? Iya, enggak sih. Iya kan. Nah, artinya kan masih ada peluang dong, masih ada potensi dari segi bisnisnya gitu kan. Betul. Nah, tinggal dibalik itu ya lu mesti ngitung sih emang si tadi MAPI gitu ya. Bisnisnya bukan cuma Starbucks doang tuh, ada banyak, ada pegang retail yang lain juga, ada sepatu, toko sepatu, ada toko baju juga. Nah, gampangnya ya kita lihatnya dari Starbucks-nya lah. Nah, kalau misalkan sekarang harga saham lagi turun, yang which is logis banget, kalau kayak MAPI gitu udah pasti omset turun, profitnya turun, bahkan bisa rugi gitu ya. Harga saham pasti turun, wajar. Kedepannya kalau misalkan orang-orang kembali lagi ke Starbucks, jadi ramai lagi, jadi normal. Masa sih profitnya nggak naik gitu? Betul. Kalau profitnya naik, harga sahamnya naik nggak? Iya, benar. Ya bisa naik. Nah itulah, ketika kita ngerti ini, kita lihat opportunity. Kita harus melihat opportunity ya untuk kedepannya. Tapi itu kayak mungkin apa, kayak Telkom gitu-gitu, menurut lu bagus gak sih? Atau gimana tuh? Kalau kayak Telkom gitu ya, ini ngomongin industri aja ya. Industri lah ya. Industri itu kan telekomunikasi ya. Justru kalau saat PSBB gini, kalau ngomongin industri telekomunikasi diuntungkan gitu. Jadi memang ada beberapa saham yang di kondisi tertentu dia terpuruk. Kayak tadi contohnya retail gitu ya, MAPI. Tapi Telkom, telekomunikasi di saat-saat gini orang makin banyak video call, perlu paket data itu kan ya dari HP. Bayarnya sama Telkom. Jadi logikanya adalah penjualan dia harusnya terdorong nih gara-gara ini. Semakin banyak orang yang di rumah, semakin banyak perlu video call, semakin banyak perlu paket data. Gitu. Jadi mungkin kita analisa simpelnya kayak gitu aja ya. Kayak misalkan apa nih industri yang diuntungkan saat ini? Oh mungkin industri ini nih. Kalau industri ini, oh bisa kita taruh saham di situ. Itu bisa nggak sih secara basic kayak gitu? Nah itu kalau itu bisa juga ya. Tapi kalau lo mau cari opportunity yang lebih bagus lagi, selain lo lihat industri mana sih atau sektor mana sih yang lagi diuntungkan, lihat juga nih sektor mana sih yang lagi terpuruk saat ini. Tapi yang kalau pada saat nanti normal kembali, sektornya maju lagi gitu, tumbuh lagi gitu. Nah biasanya sektor-sektor kayak gitulah kita banyak akan ketemu saham-saham yang bagus, yang harganya masih murah, dan di situ opportunity jauh lebih banyak sebenarnya. Menurut gua ya, mungkin kalau kayak Telkom gitu, telekomunikasi ya semua orang udah tahu ya bahwa PSBB paket data dia penjualan naik karena paket datanya naik,
mungkin aja karena itu ya harga sahamnya lebih resilience lah. Iya, iya. Lebih bertahan lah. Nah, tapi sedangkan kalau lu cari saham di industri-industri yang kayak retail gitu misalkan ya, yang lagi harga sahamnya jatuh, mungkin lu akan lebih banyak ketemu opportunity yang lebih bagus. Oh, gitu. Gitu. Wah, menarik Jadi nih ini infonya ya. perbedaan cara bermain aja sebenarnya. Lu boleh kalau main aman ya udah, lu main aman di sektor-sektor defensif gitu. Contohnya kayak consumer goods defensif. Orang mau PSBB mau nggak tetap aja makan nih. Iya, tetap makan ya. Tapi kalau begitu ya berarti mungkin sahamnya bagus ya bagus. Saham bagus, lu beli harganya terlalu mahal. Harga mahal itu kan karena banyak orang udah tahu gitu kan. Orang udah, ini perusahaan oke banget nih, gue beli. Nah, itulah penyebab harganya naik. Harganya mahal. Begitu oke, sahamnya cukup aman, sektornya aman. Ya. Tapi keuntungannya mungkin nggak akan segede kalau lu bisa cari saham-saham di sektor-sektor yang lagi down nih sekarang gitu. Oh iya sih. Padahal dia masih punya masa depan yang bagus. Jadi mereka yang dibenci sama market ini nih, yang harganya lagi turun banget. Nah, itu opportunity yang lebih bagus kalau lu bisa cari. Berarti kita harus pinter-pinter harus nyari opportunity juga di saat-saat kayak gini. Dan info yang Andrew kasih tahu teman-teman semua itu sangat-sangat berarti banget ya. Mungkin kalau misalkan kita continue terus pasti akan panjang banget gitu kan. Nah, nanti kita bakal bahas lebih dalam lagi tentang investasi saham di di episode selanjutnya. Cuman mungkin buat teman-teman semua yang mau mulai investasi saham, kira-kira ada aplikasi nggak sih ya, Drew, yang bisa di-sharing gitu? Kira-kira apa sih gitu aplikasi buat mulai saham? Kalau aplikasi, kalau sejauh ini sih untuk pemula sih gue belum benar-benar ketemu sih aplikasi yang benar-benar enak pemula. Tapi kalau yang lengkap ada, lu bisa coba lihat Stockbit sih. Stockbit ya. Stockbit itu cukup lengkap dan enak lah untuk pengguna lah, dan secara interface gitu. Atau kalau misalkan ada juga bisa buka rti.com. Oh, rti.com. rti.com itu banyak informasi soal laporan keuangannya ada, segala macam data ada lah di situ gitu. Nah, oke nih. Sekarang teman-teman investor pemula nih atau mungkin yang mau mulai investasi udah tahu nih, oh kalau mau mulai nih di mana nih aplikasinya atau mungkin gimana caranya gitu kan. Tadi kita juga udah ngebahas juga tuh kayak ya pendek lah, semestinya bisa lebih panjang lagi. Nah, nanti yang kedua bakal ngebahas lebih detail lagi nih. Oke, jadi buat teman-teman pemula Drew, mungkin lo ada mungkin platform kalau mereka mau belajar itu di mana, mungkin kayak lo bisa bagi grup Telegram lo gimana ya? Oke, untuk grup Telegram kebetulan gue saat ini lagi pengen baru mulai sih, gue sharing-sharing kayak Jason ini nih, suka sharing-sharing soal finansial di YouTube kan. Nah, gue juga nggak mau kalah nih, tapi gue mulai dari grup Telegram dulu lah. Nah, gue akan sharing pengalaman-pengalaman gue juga. Tentu gue masih belajar ya. Jadi daripada apa yang gue pelajari gue simpen sendiri, udah gue bagiin aja deh. Nah, untuk saat ini ada channel ya. Channelnya ini nanti bisa di-share ya Jess ya, di kolom deskripsi. Nah, Smarter Stock Investing nama channelnya. Tuh, Smarter Stock Investing. Nah, intinya ya seperti pembicaraan kita tadi sih, gimana sih kita tahu lihat sebuah saham itu dilihat dari fundamental perusahaannya. Gitu. Jadi nanti bakal ada diskusi tuh ya antara investor saham lain dengan investor saham lain nih tentang. Ya, mudah-mudahan kedepannya bakal ada grupnya juga, tapi untuk sementara ini mungkin karena belum terlalu banyak juga, jadi gue bikin channel dulu biar lebih fokus. Nanti mudah-mudahan kita bisa diskusi di grupnya juga sih gitu. Oke. Thank you banget Drew ya atas sharingannya hari ini juga gitu kan. Banyak manfaat banget ya. Even gue sendiri dapat manfaat nih gitu. Nggak basa-basi. Udah mulai belum investasi saham nih? Udah dong, udah dari tahun ini kali. Masih baru lah gue dibanding lu. Tapi belajar terus ya kan. Nah, teman-teman juga di rumah kayak gitu, belajar dan belajar terus, jangan pernah lelah juga, karena ilmu itu tuh nggak pernah ada batasnya gitu. Sekali kita udah bilang ahli, ada aja ilmu baru gitu yang bisa kita dapat. Nah, apalagi di saham itu, lu banyak industri, kesempatan belajar tuh nggak ada habis-habisnya gitu, kalau menurut gua. Tuh nggak akan ada makin belajar kita makin tenang investasinya.
Benar. Jadi mungkin semakin kita punya ilmu, resiko yang ada itu bisa lebih kecil nggak sih, Ru? Setuju nggak? Yes, boleh itu banyak banget perkataan justru dari orang-orang yang sukses kayak macam Warren Buffett gitu. Uh, dia benar-benar mempelajari bisnisnya banget ketika dia beli saham gitu. Nah, karena banyak juga investor yang bilang kan mau menurunkan risiko nih. Ada yang bilang kalau menurunkan risiko sebar aja diversifikasi gitu kan. Yeah. Tapi ada yang bilang nggak perlu juga diversifikasi, yang penting lu ngerti sebuah perusahaan atau sahamnya ini apakah punya fundamental yang bagus. Ya kalau fundamentalnya bagus berarti resiko lu harusnya nggak segede itu gitu. Setuju. Lu udah benar-benar ngerti bisnisnya. Bahkan ya juga ada yang bilang bahwa kalau misalkan diversifikasi, kalau duit kita banyak ya nggak apa-apa. Kalau duit kita terbatas kan mau diversifikasi banyak kan nggak ini. Nah ini satu hal juga sih, kalau lu pengen growth lu lebih kenceng gitu ya. Kadang nggak bisa diversifikasi, lu mesti agak terfokus gitu, terpusat gitu. Ya, Warren Buffett sendiri juga bilang diversifikasi kadang itu buat terlalu banyak diversifikasi ya, itu untuk orang yang nggak tahu apa-apa gitu. Iya benar. Jadi apa aja juga dibeli gitu loh. Padahal juga yang penting kan kita belinya nggak sebanyak itu, tapi kalau kita benar-benar ngerti ya it's okay gitu. It's okay. Nah teman-teman semua kalau punya pertanyaan bisa tulis di kolom komen, nanti episode 2 bakal kita bahas deh sama-sama. Oke semuanya, kalau kalian merasa video ini bermanfaat, kalian bisa share aja ke teman-teman kalian juga gitu. Harapannya ini bisa membukakan kepala teman-teman semua untuk bisa mulai investasi saham dan juga ya makin menambah ilmu tentang investasi saham. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Thank you, Drew. Thank you. Yuk.